Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Busyra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Sekaligus kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa 79 tahun negeri tercinta ini sudah merdeka. Oleh karena itu, apa yang harus kita persembahkan untuk negeri tercinta ini sebagai warga negara yang baik dan sebagai hamba Allah yang baik? Tentunya harus kita tingkatkan syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan menjauhi secara semaksimal mungkin larangan-larangan Allah. Di sana nanti kita termasuk kategori manusia-manusia yang bertakwa, yang sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Quran, surat Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari saat itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Rasulullah, Allah berfirman yang menegaskan bahwa wahai hambaku, ya ibadi kullukum dhal, kalian semua adalah manusia-manusia yang berpotensi untuk berlaku kejahatan, menjadi manusia yang sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk.
yang aku berikan hidayah. Maka kata Allah, fastahduni, mohonlah petunjuk kalian semua kepadaku. Ahdikum, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi tidak ada satupun manusia yang terlepas dari potensi untuk melakukan kejelekan, kecuali orang yang diberikan bimbingan oleh Allah. Maka dari itu Allah perintahkan kepada kita, mohonlah bimbingan kepadaku, pasti engkau akan saya bimbing. Kenyataan dalam hidup kita ini sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, di dalam setiap sehari semalam 24 jam kita tidak kurang minta bimbingan kepada Allah 17 kali. Karena di dalam sholat kita ini kita diwajibkan untuk membaca rukun qauli yang bernama Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada ayat yang menyebutkan, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Itu kita ucapkan dalam sehari semalam tidak kurang dari 17 kali sejumlah rakaat sholat yang kita lakukan dalam sehari semalam. Belum lagi ditambah sholat qobliyah ba'diyah, belum lagi ditambah dengan sholat duha, sholat taubat, tahajud, hajat dan lain sebagainya. Berarti kita dalam sehari semalam sudah minta bimbingan kepada Allah. Tapi hadirin yang perlu kita ketahui, hidayah, bimbingan yang diberikan Allah untuk diberikan kepada manusia ini paling tidak ada 5 bentuk hidayah. Yang pertama, hidayah ilham, dalam bahasa Arab ghoriza, dalam bahasa Inggrisnya insting. Ilham, kecerdasan inilah, hidayah kecerdasan ini diberikan Allah kepada seluruh makhluk, tidak pandang bulu. Hewan pun juga dikasih ilham kecerdasan, manusia pun juga dikasih ilham. Ini kita sudah tentu tahu. Makanya siapapun saja tanpa bimbingan punya kecerdasan. Tapi nanti kemana lari kecerdasan itu tergantung lingkungan yang menentukannya. Yang kedua, hadirin, ada hidayah yang disebut hidayah hawasi. Hidayah hawasi itu hidayah Allah yang diberikan kepada kita semuanya, potensi untuk merespon sesuatu yang dia rasakan. Jadi potensi untuk merespon situasi dan kondisi atau sesuatu yang dia rasakan. Kalau dalam bahasa kita makan, kita dikasih Allah indera, alat perasa. Ini masakan ini terasa asin, masam dan lain sebagainya. Itu potensi. Kemudian yang kita rasakan itu apa yang harus kita reaksikan? Potensi untuk merekayasa atau merespon situasi. Dan ini kalau tidak ada bimbingan, maka responnya rusak. Setiap orang dianggap orang yang salah, belum tentu. Maka akhirnya terjadi kesana kemari. Kadang-kadang di jalanan, buat demo dan lain sebagainya. Ini merespon apa? Situasi, kondisi, keadaan yang ada. Oleh karena itu, hidayatul hawasi ini perlu bimbingan. Maka yang ketiga ada yang disebut hidayah akal, hidayatul akli, hidayah akal. Akal ini hanya diberikan Allah kepada manusia untuk apa? Merespon daripada hidayatul hawasi.
Bagaimanakah dunia sekarang ini? 79 tahun kita merdeka, negeri kita merdeka, untuk menuju 100 tahun yang akan datang. Ini akal yang bekerja, gak sembarangan. Dan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Allah memberikan suatu tingkatan kemuliaan karena akal kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bahri warzaqnahum minat thayyibat. Di sini Allah berikan akal untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Malaikat tidak punya akal, malaikat itu hanya kecerdasan. Ini. Kemudian yang keempat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidayatul adyan wasyara'i, hidayah agama atau hidayah syariat. Dan ini jubnisnya di sini. Jadi orang itu bisa merespon situasi, kondisi, keadaan yang ada, maka direspon dengan apa? Pertama, akal yang bekerja harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang menjadikan madarat ke seluruh umat, seluruh manusia, dan manakah yang bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Ini akal yang bedakan. Akal ini dibimbing oleh al-adyan, agama. Agama sudah memberikan penjelasan jenisnya, ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini hukum ini. Jadi wajib, ya, haram, mubah, makruh, sunnah, itu sudah ditentukan. Jadi bimbingannya lewat agama, jenisnya lewat agama. Jepang begitu mengeluarkan mobil, begitu mengeluarkan motor, dikasih buku petunjuk teknisnya. Berapa kilometer uli harus diganti. Begitu juga agama. Allah kasih jenis dengan Al-Quran dan hadis, al-adyan wasyara'i, dan hukum-hukum Allah. Maka setelah 4 ini kita lalui, hidayah yang terakhir yang diberikan Allah adalah hidayah taufik, hidayah kemampuan kita untuk menjadi manusia yang baik. Nah, inilah yang harus kita miliki, taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, sehingga kita menerima agama ini secara komplit, tidak sepotong-potong. Kalau mau mengetahui secara sepotong-potong, nantinya akan jadi kelakuan kurang benar. Kalau memang tidak tahu, cukup diam, bisa menanyakan kepada yang lebih tahu. Itu masalah agama. Hadirin, 5 hidayah inilah yang harus kita pegangi. Untuk apa? Untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah, selaku hubungan hablum minallah. Dan untuk apa lagi? Untuk mengisi kemerdekaan yang sudah 79 tahun inilah. Maka kita menjadi warga negara yang baik, bergerak, berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah dan aturan-aturan hukum yang berlaku di negeri tercinta ini. Semoga Allah tetap memberikan bimbingan, hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita semuanya, ulama-ulama kita, juga kita termasuk golongan yang dipimpin juga mendapatkan bimbingan dari Allah, yang pada akhirnya ending akhir yang kita harapkan, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله تعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين محمد واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر